Teman sehat, kalau kita bicara soal program hamil, seringkali ya sorotan utamanya tertuju pada pihak wanita saja. Benar ya? Nah, mereka lah yang rutin memantau masa subur, yang mencoba berbagai resep herbal, dan juga bolak-balik ke dokter kandungan. Tapi, ya mari kita lihat dari sisi pasangannya, dari sisi pria. Ya, ada sebuah momen hening yang penuh kecemasan, yaitu saat menunggu hasil analisa sperma. Dan ketika hasilnya ternyata menunjukkan kurang optimal, dunia seakan runtuh ya. Muncul perasaan bersalah, cemas, ya bahkan mungkin merasa gagal sebagai seorang pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting tapi seringkali tabu untuk dibicarakan. Infertilitas pada pria. Nah, saya ingin menegaskan dari awal, kesuburan adalah hasil kerja tim ya 50-50 ya, jadi 50 pria, 50 wanita. Jadi sangat tidak adil jika bebannya hanya diletakkan pada satu pihak, misalkan wanita saja ataupun pria saja. Tujuan video ini adalah untuk membuka pintu diskusi dan juga memberikan harapan bagi para pria yang mungkin sedang berjuang. Ya, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Dan sama seperti pada wanita, ya di dunia medis saat ini ada begitu banyak pilihan penanganan yang tersedia. Ini bukan vonis ya, ini adalah titik awal dari sebuah strategi baru. Nah, langkah pertama yang paling penting tentu kita harus tahu dulu ya, apa akar masalahnya. Sama seperti pada wanita ya, penanganan infertilitas pada pria sangat bergantung pada penyebabnya. Ibarat memperbaiki mobil ya, kita harus tahu dulu mesinnya yang rusak yang mana, bannya yang kempes misalkan, atau bensinnya yang habis. Nah, secara umum ya, masalah kesuburan pria dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah masalah produksi sperma. Ini terjadi ketika pabriknya di testis mengalami gangguan ya, sehingga jumlah sperma yang dihasilkan sedikit ataupun oligospermia. Nah, atau bahkan tidak ada sama sekali atau azoospermia. Nah, yang kedua masalah kualitas sperma. Nah, pabrik mungkin berproduksi ya ataupun memproduksi ya, tapi produknya itu kurang berkualitas. Misalkan pergerakannya itu lambat ya, atau bentuknya tidak normal. Nah, yang ketiga itu masalah transportasi sperma. Pabrik dan juga produk bagus, tapi jalur distribusinya tersumbat. Ya, ada sumbatan di saluran yang seharusnya mengantarkan sperma keluar ataupun jalan keluarnya tersumbat ya. Nah, tentu ini juga masalah. Nah, untuk mengetahui ini semua, pemeriksaan dasar yang wajib dilakukan adalah analisis sperma. Perbaikan dari level paling dasar, mungkinkah hanya dengan mengubah gaya hidup? Nah, untuk banyak kasus ya dengan tingkat masalah ringan ya hingga sedang, ya kabar baiknya adalah perbaikan besar ya gaya hidup ya seringkali bisa dimulai dari hal-hal yang kita kontrol setiap hari. Misalkan perbaikan nutrisi ya, jadi pabrik sperma sangat haus akan nutrisi, jadi seperti zinc, selenium, asam folat, dan juga vitamin C, vitamin E. Nah, jadi dengan memperbanyak konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga protein sehat, ini bisa jadi fondasi utama. Yang kedua, gaya hidup sehat. Nah, ini adalah musuh besar kesuburan pria ya, jadi itu adalah merokok ya, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, dan juga ya orang yang terlalu kurus ini juga jadi nggak boleh ya. Jadi ini bisa merusak kualitas sperma ataupun kualitas sperma jadi nggak bagus. Yang ketiga, jaga suhu. Nah, suhunya suhu pabrik. Nah, testis itu butuh suhu yang sedikit lebih dingin dari bagian tubuh ya. Nah, ini teman-teman, begitu juga nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas juga dia. Jadi dia memang suhunya itu ya ada suhu normalnya sendiri. Nah, jadi teman-teman ya hindari kebiasaan berendam di air panas terlalu sering, sauna misalkan, atau mangku laptop ya. Nah, kemudian juga teman-teman ya, perubahan gaya hidup ini butuh waktu. Ingat, siklus produksi sperma yang baru itu memakan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi konsistensi selama minimal 3 bulan adalah kuncinya supaya produksinya dari awal sampai dia matang ya, 3 bulan itu bagus ataupun optimal. Jika butuh bantuan medis, apa saja pilihan terapinya? Ketika perubahan gaya hidup tidak cukup, ya dokter akan masuk dengan strategi medis yang spesifik tentunya. Pertama, obat-obatan ya dan juga suplemen. Nah, jika masalahnya adalah ketidakseimbangan hormon, ya dokter bisa memberikan obat untuk menyeimbangkan kembali hormonnya.
Kemudian teman-teman ya, suplemen antioksidan. Nah, ini juga bisa diresepkan dokter ya kalau seandainya masalahnya di kekurangan suplemen ya. Yang kedua, penanganan infeksi. Jadi terkadang infertilitas juga disebabkan oleh infeksi pada saluran reproduksi. Nah, jadi kalau seandainya penyebabnya bakteri, tentu akan diberikan antibiotik ya dengan sesuai dengan kondisi. Jadi diobati sampai tuntas. Ketiga, operasi varikokel. Jadi varikokel ini adalah salah satu penyebab paling umum infertilitas pria. Nah, ini adalah kondisi varises pada pembuluh darah di sekitar testis ya. Nah, jadi bisa lihat ya seperti ini. Nah, jadi yang membuat area pabrik jadi terlalu panas. Jadi sebuah prosedur operasi ya ini bisa memperbaiki varikokel ya. Nah, ini bisa meningkatkan keberhasilan ataupun meningkatkan kualitas sperma. Jadi kesuburan bisa meningkat. Bagaimana jika masalahnya lebih kompleks? Misalkan ya sperma tidak bisa keluar ya, jadi tersumbat ya. Nah, untuk kasus yang lebih berat, misalkan tidak ditemukan sperma sama sekali saat ejakulasi, jangan langsung putus asa. Teknologi medis saat ini sudah sangat canggih ya. Jadi nanti bisa di pengambilan sperma bedah ya, kemudian jika masalahnya ada sumbatan ya ataupun produksi yang sangat minim ya, dokter bisa melakukan prosedur untuk menjemput sperma ya secara langsung dari pabriknya. Nah, di testis atau dari salurannya. Nah, analoginya bayangkan pabrik mobil sudah selesai merakit beberapa unit mobil canggih, tapi gerbang utamanya terkunci rapat ya, nggak bisa keluar mobilnya. Nah, jadi teman-teman ya, caranya ya kita masuk lewat pintu belakang ya untuk mengambil mobil-mobil tersebut secara langsung. Nah, sperma yang berhasil didapatkan melalui prosedur ini nantinya akan digunakan untuk program bayi tabung ya. Nah, dengan teknik ICSI. Nah, jadi di mana satu sperma akan disuntikan langsung ke satu sel telur. Kesimpulannya, teman sehat, terutama para pria, infertilitas bukanlah sebuah jalan buntu atau aib yang harus ditutupi. Ada begitu banyak lapisan solusi, ya pilihan solusi yang bisa diupayakan, ya mulai dari yang paling sederhana sampai yang memang pola makan diperbaiki hingga terapi medis yang dengan teknologi canggih. Nah, mengakui adanya tantangan ya ataupun mengakui adanya masalah ya ini merupakan cara yang baik ya. Ini tanda kekuatan bukan kelemahan. Ini adalah bagian dari peranmu sebagai partner yang suportif dan juga calon ayah yang hebat dalam sebuah tim. Perjalanan ini adalah perjalanan bersama, jadi teruslah berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan ya, dan jangan pernah ragu untuk berkonsultasi ke dokter karena dengan strategi yang tepat dan juga semangat pantang menyerah banyak sekali rintangan yang bisa diatasi bersama. Untuk para pria, jangan ragu untuk bertanya ataupun berbagi pengalaman di kolom komentar. Ya, mari kita ubah topik ini dari sesuatu yang tabu menjadi diskusi terbuka dan juga saling suportif yang menguatkan. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan juga di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Ya, salam sehat. Sampai jumpa.